Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana mencegah agar tidak terpapar COVID-19 kepada warga yang ada di Malalayang 1 Timur lingkungan 7. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amalia Kisha Pansaria. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana mencegah agar tidak terpapar COVID-19. Pertama-tama perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekian banyak daerah yang mengalami peningkatan jumlah positif corona. Hal ini disebabkan oleh karena selain gaya hidup yang kurang bersih dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan. Nah, bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam atau baginya. Yang ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Yang kelima, gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, seperti di mangkos, di pasar. Pokoknya yang banyak orang begitu mesti pakai masker. Dan kalau orang sakit, boleh orang periksa ke dokter atau di rumah sakit yang terdekat. Yang keenam, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Yang ketujuh, memudah perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kedelapan, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernafas.
segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Dan yang terakhir, yang ke-9, selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Nah, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Kalian tahu? Tahu sama toh? Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam. Tergantung jenis permukaan suhu atau kelembapan lingkungan, namun disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Dan membiasakan cuci tangan dengan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol, serta hindari menyentuh mata, mulut, atau hidung lebih efektif melindungi diri Anda. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan bakteri. Nah, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini atau yang kita sebut dengan COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influ biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek
Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari. Sebelum muncul gejala atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam 380 Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi.
Saat ini masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1-14 hari dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Nah, apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan. Melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit. Amankah jika kita menerima paket barang dari Cina atau negara lain yang melaporkan virus ini? Ya, tentu aman. Orang yang menerima paket tidak berisiko tertular virus COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati seperti surat atau paket. Dalam kondisi sudah ada kasus di Indonesia, apakah aman bagi Moni untuk berpergian? Tentu saja aman, namun tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri. Pakailah masker jika Anda kurang sehat atau berada di kerumunan. Selalu cuci tangan setelah memegang benda atau berjabat tangan. Apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernafasan. Haruskah Moni khawatir terhadap penyakit COVID-19? Jika Moni tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19 atau jika orang tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut atau tidak melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala COVID-19 atau merasa kurang sehat, kecil kemungkinan Anda untuk tertular COVID-19. Namun, dapat dimengerti bahwa Anda mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terjadi saat ini. Tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar Anda mengetahui situasi wilayah Anda dan Anda dapat mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Jika Anda berada di wilayah terjangkit COVID-19, Anda harus serius menghadapi risiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pihak kesehatan yang berwenang. Kita bisa akhiri pandemi COVID-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.
Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena COVID-19. Kita peduli pandemi berakhir. Mudah-mudahan semua mau divaksin. Ini kan vaksin salah satu senjata kita untuk bisa kuat dan sehat. Halo adik-adik lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan terbaik. Tentunya untuk menggali dan melihat betapa pentingnya masa depan adik-adik generasi bangsa, maka kalian harus terus merajut ilmu di tahap mahasiswa. Karena ke depan sesungguhnya kalianlah yang disebut sebagai penerus atau generasi pejuang bangsa di masa depan. Masih bingung kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami. Kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yang di dalamnya ada yang pertama Fakultas Ilmu Keperawatan, di dalamnya ada Profesi Nurse, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat Fakultas Sastra Inggris, yang kelima Fakultas Pertanian, yang keenam Fakultas Teknik Elektro, di dalamnya Teknik Elektro dan Teknik Sipil. Kami mengajak adik-adik untuk bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI adalah salah satu kampus swasta terbaik di Sulawesi Utara. Dengan adanya fasilitas yang lengkap, bebas biaya pembangunan dan biaya studi yang terjangkau, dan UNPI juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. Universitas Pembangunan Indonesia Manado masih membuka penerimaan mahasiswa baru program S1 dan Profesi Nurse dengan dosen-dosen yang berkualitas, terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen DPK dengan tenaga kependidikan terampil, ramah dan berintegritas. Dengan program sarjana keperawatan, Profesi Nurse bertujuan menghasilkan lulusan di bidang kesehatan yang mampu merawat pasien dan memberikan asuhan keperawatan sesuai standar operasional prosedur. Kampus kami juga bekerja sama dengan internship program Okinawa Jepang, di mana selain kita belajar, kita juga mendapatkan upah dan pengalaman yang baru di tempat yang baru pula. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado.